Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Wirananta Waruwu, NPMB 1018151 semester 7, bidang penjurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Negeri Bengkulu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan peranan saya. Saya adalah mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Supratman nomor 2, Ratu Samban, Kota Bengkulu. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan bagaimana pengalaman magang saya dan apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hukum berdirinya Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan peranan-peranan penting serta tugas dan fungsi yang ada di dalam instansi magang saya, yaitu Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab oleh Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan itu dan tidak dapat dipisahkan. Dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 1, ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominius litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus itu dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Mengacu pada undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia bergerak dalam bidang penuntutan dan menentukan apakah nantinya suatu kasus atau perkara tersebut dapat diteruskan kepada tahap berikutnya ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Tinggi tidak boleh diintervensi oleh apapun, baik itu politik atau hal apapun. Artinya adalah Kejaksaan Tinggi itu harus bergerak, baik Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Agung, itu harus bergerak berdasarkan independensinya dan tidak boleh dicampuri oleh kepentingan manapun. Artinya salah satu lembaga negara yang kekuasaannya merdeka tanpa intervensi. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana struktur organisasi yang ada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu kepalanya dipimpin oleh Agnes Tirani, SHMH, lalu Wakajatinya atau Wakil Kejaksaan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Saifuddin Tagamal, lalu ada Kepala Bagian Tata Usaha Negara, Fajar Mufti, koordinatornya ada Pak Adam Ohoilid, Henry Hanafi, Muib, Dadi Wahyudi, Ibu Rovina Boruginting, Dr. Adi Purnama. Lalu dalam Kejaksaan Tinggi ini juga terdapat asisten-asisten pidana, asisten-asisten dalam bidang-bidangnya masing-masing yang nantinya membantu kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan perkaranya tergantung bidangnya masing-masing. Asisten itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah asisten pembinaan dipimpin oleh asisten pembinaannya yaitu Ibu Yuniken Puji Astuti, asisten intelijen Pranomo Mulyo, asisten tindak pidana umum Ibu Sri Tatmala Wahnani, asisten tindak pidana khusus Pandu Pramokartika, asisten pertapa dan tata usaha negara Bapak Setio Pranoto, lalu asisten pengawasan Ibu Yeni Puspita. Sehingga dalam hal ini, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, maka tergantung kasus yang ada, tergantung berkas perkara yang ada, maka nantinya Kepala Kejaksaan atau asisten pembinaan akan mengatur kepada siapa berkas perkara ini dilimpahkan, dan melalui sistem tata usaha juga. Apakah itu ke asisten pidana umum, apakah itu ke bidang intelijen, apakah itu ke bidang pidana khusus, atau perdata tata usaha negara, tergantung kasus dan apa yang menjadi problematikanya. Baik, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana tugas dan wewenang serta pelaksanaan sistem administrasi yang ada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Tugas dan wewenang ini sudah diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Nomor 6, Baik, sebelumnya
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan saya selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana tugas dan wewenang kejaksaan di dalam melaksanakan tugas dan peranannya, serta bagaimana sistem administrasi yang terdapat di dalam Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Peraturan ini dan pelaksanaan baik tugas dan wewenangnya itu sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang organisasi tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 491 dijelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi adalah kejaksaan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya adalah Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu meliputi seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang kedua, Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksanaan. Unsur inilah yang tadi yang saya jelaskan, yaitu asisten-asisten bidang kejaksaan dan bidangnya masing-masing. Lalu pada pasal 492 dijelaskan Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas, melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Berarti dalam Kejaksaan Tinggi ini tugas dan wewenangnya karena meliputi provinsi, sehingga tugas dan kewenangan baik itu dalam hal pertimbangan hukum, baik itu penuntutan dan yang lain-lainnya, dia mempunyai kewenangan besar di dalam satu provinsi berdasarkan pasal 492 tadi. Lalu pasal 493 juga dijelaskan dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakannya sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam pasal 492. Kejaksaan Tinggi itu menyelenggarakan beberapa fungsi. Apa saja fungsinya? Yang pertama, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Lalu penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan, serta pengolahan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang beritikan keadilan di bidang pidana. Tentunya tidak hanya bidang pidana, ada juga bidang perdata, ada bidang tata usaha negara, tergantung bagaimana kasusnya nanti dilimpahkan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen, justisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta tindak hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum. Jadi dalam pelaksanaan dan tugasnya, baik itu dalam bidang, terutama dalam bidang intelijen justisial atau dalam ketertiban umum dan tata usaha negara dan atau tindakan hukum lain, harus memberikan jaminan kepastian hukum serta meningkatkan kewibawahan pemerintah. Artinya ini mewakili pemerintah atau disingkat sebagai bisa juga dibilang bagiannya seperti pengacara negara atau yang lain-lainnya. Dan penyelamatan kekayaan negara. Berarti dari sini juga akan dijelaskan bagaimana nanti kejaksaan berusaha untuk menyelamatkan kekayaan negara dari kerugian keuangan negara, baik itu dari korupsi atau tindakan-tindakan tidak pidana lainnya. Dan ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Jadi dalam Kejaksaan Tinggi juga mempunyai kewenangan untuk penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau perawatan jiwa yang memiliki sakit jiwa atau ada kelainan psikologi atau tempat lain yang berdasarkan ketetapan hakim. Jadi kejaksaan di sini juga sebagai tempat wadah di mana tersangka ditempatkan dan terdakwa ditempatkan tergantung kebutuhannya masing-masing. Lalu pemberian pertimbangan hukum, ini khususnya pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, ini khususnya di bidang perdata tata usaha negara, dia harus bisa memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lalu, koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atau pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, dalam hal ini setiap bagian-bagian kejaksaan harus punya koordinasi dan pemberian bimbingan masing-masing serta petunjuk teknis serta pengawasan apakah nantinya ada kejaksaan yang curang atau seperti apa. Maka dari sini harus ada saling koordinasi sehingga kejaksaan atau kinerja organisasi kejaksaan dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan pengolahan data dan statistik kriminal serta penera. Sebagaimana pasal 491 juga dijelaskan,
tentang organisasi tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk membantu Kejati dan Wakajati adalah yang pertama bidang pembinaan, ada bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, bidang tindak pidana umum, bidang perdata tata usaha negara atau Datun, dan bidang pengawasan. Bagaimana pengalaman saya terkait magang di Kejaksaan Tinggi Bengkulu? Yang pertama adalah di dalam Kejaksaan Tinggi Bengkulu saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu saya dapatkan, yang sangat perlu bahkan dalam dunia kedepannya ketika saya lulus nanti. Yang pertama adalah bagaimana menyusun administrasi suatu proses nantinya atau manajemen kepegawaian nantinya. Walaupun ini saya di bidang pidana umum, tapi ini adalah bagian penting dalam keterkaitan dengan mata kuliah saya yaitu bidang hukum administrasi negara, terkhususnya bagian kepegawaian. Jadi dari sini saya belajar sesuatu, saya menganalisa sesuatu, bahwasannya bagaimana caranya asisten pidana umum melimpahkan perkara-perkara tersebut kepada orang-orang yang bersangkutan yang layak nantinya menjadi jaksa penuntut umum. Sehingga tidak hanya sebatas itu. Lalu saya juga bisa memperluas wawasan dan ilmu saya terutama di bidang pidana umum yang saya dapatkan selama ini. Selama ini saya di kampus mendapatkan teori-teori terkait. Namun di dalam Kejaksaan Tinggi Bengkulu, walaupun ini bukan bagian dari penjurusan saya mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana caranya pemberkasan dilakukan, bagaimana berkas tersangka, terdakwa, atau lain sebagainya, lalu menganalisa kasusnya, bagaimana menjaga berkas negara, bagaimana memberi penomoran surat, menciptakan daftar isi, serta bagaimana berkolaborasi dan berkoordinasi dengan beberapa anggota-anggota Kejaksaan Tinggi lainnya, terutama di bidang bagian saya, yaitu saya di bagian pidana umum, walaupun saya adalah penjurusannya hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Dalam hal ini saya juga mendapatkan ilmu dari hukum administrasi negara, walaupun saya di bagian pidana umum. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana memanajemen kepegawaian dan bagaimana caranya kita menciptakan koordinasi yang baik dan sistem organisasi yang baik, atau bagaimana cara kita bisa bagaimana kita belajar melihat sistem organisasi yang dilakukan atau dilaksanakan di bidang saya, di bidang pekerja saya yaitu bidang pidana umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Memberikan saran tentang Kejaksaan Tinggi Bengkulu, sejauh ini saya merasa saya mendapatkan pengalaman yang cukup dan sangat baik selama saya di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Namun yang menjadi masukan utama saya terutama untuk tim adalah untuk lebih menjaga koordinasi baik itu kepada jaksa-jaksa yang lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa magang. Dan yang terakhir adalah diharapkan ke depannya Kejaksaan Tinggi membuat rolling yang setiap mahasiswa magang itu nantinya setiap mahasiswa magang mendapatkan bagian. Jadi nanti setiap mahasiswa magang tidak hanya di satu bidang saja pidana umum, namun bisa juga nanti ke intelijen, bisa nanti ke pengawasan, bisa nanti ke perdata umum, sehingga ilmu yang didapat itu maksimal dan tidak goyang. Sekian pengalaman dan presentasi dari saya Andres Surananta, mohon pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih.